Ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruhi masyayikhina wa khususan ila ruhi muallifil kitab al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi anallahu yanfa'una bi asrarihi wa anwarim wa barakati wa ulumin fid dini wa dunya wal akhirah bisiril fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yustajabu laha, amma ba'du. Yang kami hormati, yang senantiasa kita cintai, guru kita Gu Yahya beserta keluarga, hafizahumullahu ta'ala warahum mat'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan urusan-urusan beliau, Allah berikan sehat walafiat dan juga panjang umur. Yang kami hormati DKM Musholah Baitus Syakur dan juga Jamaah Musholah Baitus Syakur, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan keistiqomahan. Kita bisa kembali hadir dalam majelis ini mempelajari nasihat-nasihat dari Imam Haddad yang beliau tuangkan dalam kitabnya, yaitu An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita untuk bisa belajar dari nasihat-nasihat beliau, semoga Allah juga mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Baik, para hadirin wal hadirat kaum muslimin jamaah Musholah Baitus Syakur yang dimuliakan Allah, masih dengan nasihat Imam Haddad, yaitu tentang masalah islahul qalbi atau membenahi urusan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini ila an qala wa'lamu ma'asyiral ikhwani ayyadanallahu wa iyyakum anna khairal qulubi wa ahabbaha ilallahi ma kana nazifan naqiyan minal batili wasyukuki wa ma'ani syarri kulliha wa a'yanil haqqi wal huda wa ma'anil khairi was sawabi. Masih tentang hal-hal yang berkaitan tentang masalah hati. Ini nasihat yang sangat panjang sekali dari beliau tentang masalah urusan membenahi hati. Imam Ghazali pun mengatakan bahwasanya urusan membersihkan hati merupakan fardu ain di atas fardu ain, hal yang sangat wajib sekali. Walaupun urusan membersihkan hati, menata hati bukan urusan yang mudah, sangat sulit sekali. Bahkan mungkin bagi yang bicara pun ini merupakan hal yang sangat-sangat susah. Jadi sama-sama kita belajar dengan beliau bagaimana agar kita senantiasa semakin hari semakin bisa membersihkan hati kita. Karena bagaimanapun hati merupakan tempat, disitulah Allah Ta'ala akan melihat, akan menilai kualitas orang hamba. Allah enggak melihat zahir kita, Allah tidak melihat secara penampilan kita, bahkan ibadah kita pun bukan sebuah jaminan kalau hati kita bukan hati yang bersih. Dikisahkan ada seorang budak yang mana dia suatu ketika disuruh diperintah oleh tuannya, diperintah untuk menyembelih kambing. Kemudian kata si tuan, wahai budak, kamu sembelih ini kambing dan berikan kepadaku anggota tubuh kambing yang paling enak, yang paling bagus.
Akhirnya dia sembelih dan dia berikan kepada tuan. Apa yang diberikan ternyata bagian hati dan juga lisan. Hati dan lisan yang dia berikan. Keesokan harinya disuruh lagi yang kedua kalinya, wahai budakku, sembelih lagi ini kambing. Sekarang berikan kepadaku paling jeleknya anggota kambing. Akhirnya dia sembelih lagi, ternyata dia berikan sama, yaitu dia berikan hati dan juga lisan. Kemudian si tuannya tanya, kemarin aku suruh kamu untuk menghadirkan paling bagusnya anggota, kamu hadirkan lisan dan hati. Sekarang hari ini aku suruh kamu membawakan paling jeleknya anggota, kamu bawakan hati dan lisan juga. Kok bisa sama? Sebenarnya hati lisan ini paling baiknya atau paling jeleknya anggota tubuh, kata si tuan. Maka si budak, karena budak ini cerdas, budak ini mengerti, maka dia mengatakan, kalau dua anggota ini sudah baik, maka seluruh yang lain pun akan ikut baik, tuan. Tapi sebaliknya, kalau dua hal ini jelek, maka seluruh tubuhnya akan ikut jelek. Ya, walaupun kambing sebenarnya hatinya kambing kan hati yang jarihah sonubari katanya. Jadi hanya sebatas bagian yang hanya sebatas yang bisa kasat mata lah. Beda dengan hatinya manusia. Tapi walaupun bagaimanapun namanya hati ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Jadi hati dan lisan. Kalau hatinya orang sudah benar, lisannya sudah benar, maka seluruh anggota tubuhnya lain akan ikut benar juga. Maka beliau sangat panjang dalam membahas masalah nasihat islahul qalb ini. Ya, ini sudah pertemuan yang keberapa kali? Ketiga atau keempat kita masih dalam nasihat beliau masalah islahul qalb. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah wahai para saudara-saudaraku, kata beliau, ayyadanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan kita kekuatan, anna khairal qulubi, bahwasanya paling bagusnya hati, wa ahabbaha ilallahi, dan hati yang paling Allah cintai adalah makana nazifan naqiyan, hati yang bersih, minal batili wasyukuk, hati yang bersih dari apa? Bersih dari kekotoran hati, dari sifat jelek, dari keraguan-keraguan. Terkadang ada orang juga yang di hatinya ada keraguan tentang Maha Pencipta, keraguan tentang Allah, keraguan tentang janji surga, keraguan tentang ancaman neraka. Ini juga hati yang enggak benar berarti. Sehingga kalau hatinya kurang yakin dengan urusan hal-hal mughayyabat, hal-hal janji surga ataupun siksa neraka, maka tentunya dalam melaksanakan ibadah dia enggak akan maksimal. Orang kalau sudah enggak yakin tentang neraka, dengan mudahnya akan melaksanakan maksiat. Kalau nggak yakin dengan surga, dengan janji pahala, ya nggak akan semangat dalam ibadah. Nah, kan kelasnya kita kan masih kelas rendah. Kita ibadah pengen dapat surga, meninggalkan maksiat karena takut neraka. Tapi masih mending lah. Masih mending demikian daripada orang kalau sudah nggak yakin dengan neraka, ya akhirnya ngentengkan maksiat. Nggak yakin dengan urusan pahala, urusan nikmat surga, nggak akan semangat dalam ibadah. Maka ini hati yang di dalamnya ada keraguan tentang janji Allah, entah berupa nikmatnya atau berupa ancaman nerakanya, maka itu termasuk hati yang tidak bersih, kata beliau. Hati yang dicintai oleh Allah, hati yang bagus, hati yang bersih dari segala keraguan-keraguan itu semua. Wa ma'ani syarri kulliha, atau hati yang Allah cintai adalah hati yang bersih dari segala bentuk kebusukan-kebusukan, kejelekan-kejelekan. Artinya hati yang di situ tidak ada dengkinya, tidak ada hasutnya, tidak ada dendam ke orang, benci ke orang, ataupun buruk sangka dan penyakit-penyakit hati yang lain. Ya, yang pernah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya hati kotor itu ada kalanya hati kotor memang karena kotoran hati, penyakit hati, seperti dengki, seperti hasut, suudzon, dendam ke orang, ini hati kotor. Atau hati kotor itu maknanya hati yang kotor karena bekas maksiat. Karena bekas maksiat. Orang maksiat nanti akan beliau sebutkan dalam sebuah hadis. Orang maksiat maka di hatinya akan ditulis titik hitam sekali, dua kali, terus semakin banyak maka semakin banyak titik hitamnya. Wa'iyan lil haqqi wal huda, hati yang bersih itu adalah hati yang Allah cintai, adalah hati yang sadar kepada kebenaran dan juga petunjuk. Jadi mudah dinasihati, diingatkan, ditegur, menerima. Itu namanya hati yang bersih, hati yang baik. Wa ma'anil khairi was sawabi, atau juga menerima kebaikan. Ya, pada kajian sebelumnya beliau memberikan nasihat bahwasanya ada hati yang qasi, ada hati yang ghafil. Ada hati keras, ada hati lalai.
Kalau hati keras maknanya hati ini memang dia tahu kebenaran tapi nggak mau menerima. Jadi sombong, menolak kebenaran secara terang-terangan. Ini hati yang qasi, hati yang sangat parah sekali penyakitnya. Ada lagi hati yang ghafil. Hati ghafil ini hati yang nggak pernah dengar nasihat. Jadi karena dia sibuk dengan urusan dunia, dia nggak pernah baca nasihatnya ulama, nggak pernah dengar nasihatnya ulama, sehingga hatinya kosong dari nasihat. Ini hati ghafil namanya. Sama-sama nggak ada baiknya. Wa fil hadithi, dalam hadis disebutkan al-qulubu arba'atun. Hati itu ada 4 macam, kata dalam hadis disebutkan al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4 macam. Ini ditinjau dari kotornya hati ataupun bersihnya hati. Baiknya hati atau jeleknya hati terbagi menjadi 4, kata beliau dalam mengutip sebuah hadis. Di sini enggak ditakhrij, memang dalam kitab Nashah Diniyah banyak sekali hadis-hadis yang belum ditakhrij, perawinya siapa, riwayat dari sahabat siapa. Ada kitab, memang ada kitab cetakan baru yang di situ sudah mentakhrij sebagian hadis-hadis yang ada dalam kitab Nashah Diniyah. Jadi disebutkan keterangan ini hadis riwayat siapa, ini dari imam siapa, sahabat siapa. Maka kalau kita nggak hati-hati, terkadang memang nukilannya kadang nukil hadis yang memang tidak ada landasannya. Seperti nanti misalnya dalam bab masalah mencari ilmu, keutamaan ilmu, beliau Imam Haddad mengutip sebuah hadis utlubul ilma walau bisin. Ini kan kita sering dengar hadis tersebut, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ternyata setelah ditahqiq, ternyata ini hadis tidak ada landasan, tidak ada riwayat yang jelas. Artinya sangat dipertanyakan kesahan hadis tersebut. Artinya kita lebih hati-hatilah dalam mengambil sebuah hadis, lebih hati-hati tidak mengambil kecuali hadis yang sudah jelas, tahu kita dari mana sumber atau sanad jalur riwayatnya. Ini kan hanya jadi mungkin hanya sebatas penilaian sebagian ulama. Sebagian ulama menilai ini hadisnya tidak ada landasan. Tapi Imam Haddad ketika menukil mungkin belum meyakini ini ada riwayatnya seperti itu. Makanya adabnya para ulama seperti dalam Ihya atau Al-Iraqi dalam ketika mentakhrij, kalau nggak menemukan riwayat hanya mengatakan la aslalah gitu toh, tidak ada landasan gitu aja. Nggak mengatakan ini hadisnya bohong, bagaimana nih sini pengarang kitab, nggak hati-hati sembarangan. Jadi tanpa cacian. Ulama ketika komentari sebuah hadis kalau nggak ada riwayat, mereka nggak menemukan sebatas kemampuan mereka. Mungkin mereka nggak menemukan, ternyata oleh ulama lain ditemukan riwayatnya. Jadi adabnya mereka ketika komentar hadis yang nggak jelas, cuma mengatakan ini hadis la aslalahu, tidak ada sumbernya gitu toh. Kami nggak menemukan, kami nggak mendapatkan. Baik, dalam hadis tersebut di sini nggak ditakhrij hadisnya, hadis dari riwayat imam siapa atau sahabat siapa. Beliau mengatakan al-qulubu arba'atun, mengutip sebuah hadis bahwasanya hati itu ada 4 macam. Yang pertama qalbun ajradu fihi sirajun yazhuru fadhalika qalbul mu'mini. Yang pertama macamnya hati yang bersih, hati yang paling hebat, hati yang bersih. Qalbun ajrad, hati yang bersih, hati yang baik. Fihi sirajun, di dalamnya ada cahaya. Yazhuru, yang terang. Fadhalika qalbul mu'mini, maka hati itu merupakan hatinya orang mukmin. Orang mukmin yang sesungguhnya, orang mukmin yang enggak bercampur. Ya, artinya mukmin betulan, ini kelasnya para nabi, kelasnya para wali, yang sama sekali di hati mereka tidak ada kotoran-kotoran hati. Ada lagi yang model kedua, macam yang kedua, wa qalbun aswadu mankusun, ada hati yang hitam yang sudah tertutup. Fadzalika qalbul kafiri, maka hati tersebut adalah hatinya orang kafir. Hati orang kafir karena dia enggak iman sama Allah, ya sudah, enggak ada iman sama sekali. Ya kalau sudah enggak ada iman, sudah, ini hati yang tertutup, hati yang sangat gelap. Yang ketiga wa qalbun marbutun ala gilafih, ada juga hati yang tertutup tapi masih tertutup oleh kayak sampulnya, ada gilaf, ada penutupnya. Kalau tadi afan, kalau yang mankus sudah kebalik lah, sudah nggak ada harapan bisa baik lagi lah, ini hatinya orang kafir. Kecuali kalau dapat hidayah maka akan bisa berubah. Yang ketiga tertutup, qalbun marbutun ala gilafi, hati yang tertutup. Fadzalika qalbul munafiqi, maka hati tersebut adalah hatinya orang munafik. Ya, orang munafik sebenarnya di hatinya nggak ada iman, hanya zahir. Ini munafik yang hakiki, munafik yang i'tiqadi. Kan ada munafik, orang munafik hanya sebatas munafik amal. Munafik amal maksudnya dia hatinya iman, betulan iman, tapi dia punya perbuatan kayak perbuatannya orang munafik.
ngomongnya berdusta, janjinya nggak pernah ditepati, kemudian kalau diamanati khianat, itu namanya munafik secara amal. Makanya kan Nabi mengatakan ayatul munafiki, tandanya, cirinya orang munafik, cirinya hatinya sih masih hati iman, insya Allah masih aman hatinya, hanya saja amalnya dia seperti amalnya orang munafik. Lainnya bahaya. Tapi yang di sini yang dimaksud oleh beliau ini adalah hati munafik, munafik yang betulan ini. Ya, munafik betulan sebenarnya dia nggak iman, tapi secara zahir dia itu pura-pura iman. Ya, pura-pura iman kayak zaman Nabi, munafik pura-pura iman depan sahabat, iman. Pura-pura gabung, pura-pura ikut kumpul, tapi kalau sudah kumpul dengan gengnya mereka, jelek-jelekan Nabi dan juga para sahabat. Ini penjilat, yang orang yang bermuka dua. Ya, jadi yang ketiga hatinya orang munafik. Yang keempat, wa qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaqun. Hati yang keempat, hati yang bercampur antara iman dan kenifakan. Ini hati yang model keempat. Di situ hatinya banyak dia maksiat, dia juga ibadah. Dia punya iman tapi dia masih maksiat. Sehingga karena dia masih maksiat kan cirinya orang munafik, maka bercampur antara iman dia dan juga kenifakan di dalam hatinya. Hati siapa itu? Famathalul imani fihi mathalul buqlah yamudduhal ma'ul adbu. Perumpamaan iman dalam hatinya seperti halnya air segar yang keluar dari sejenis sayuran lah. Wa mathalun nifaqi fi mathal qurhah mathal qurhati yamuduhal qayhu was-sadidu. Adapun kenifakan, nifak yang ada dalam hatinya itu diibaratkan seperti luka yang keluar nanah yang menjijikan. Fa ayul madataini galabat alaihi dhahabat bihi, maka di antara dua hal tadi, antara iman dan nifak, mana yang lebih unggul, itulah yang akan membawa dirinya. Nah, akhirnya qultu, ini komentar Imam Haddad. Qultu, kata beliau dikomentari, wa zahiru anna hadzal qablal akhira wasfu qulubi ahli takhliti wa tafriti min ammatil muslimin. Secara zahir hati yang model keempat tadi, yang keempat tadi kan ada 4 macam. Pertama, hatinya orang mukmin yang betulan, bersih hatinya, terang, enggak ada penyakitnya. Yang kedua, hati yang sudah sangat parah, sudah kebalik, ya, hitam, pekat, hatinya orang kafir. Ada hati yang tertutup, yaitu hatinya munafik, pura-pura iman, padahal sebenarnya enggak iman. Yang terakhir ini yang bercampur antara iman dan nifak, kata Imam Haddad, hati yang terakhir ini adalah sifat hatinya orang-orang ahli takhliti wa tafrid min amatil muslimin. Hatinya orang-orang muslim tapi yang mereka merupakan ahli takhlid wa tafrid. Jadi ibadah tapi juga masih maksiat. Ibadah tapi masih maksiat, entah mana yang banyak antara ibadah atau maksiat, pokoknya dia mencampur. Jadi dia belum sepenuhnya bisa meninggalkan maksiat. Ini kayak kita ini masih sangat berat. Sholat jalan, tapi juga ngomongin orang juga jalan. Yang kita sedekah jalan, tapi juga hasud ke orang juga masih ada, dan seterusnya. Baca Quran jalan, tapi matanya pun kadang masih dilihat kepada hal-hal yang haram. Lisannya sih lisan sholawat, istighfar, digunakan buat istighfar dan sholawat. Tapi kadang lisannya pun digunakan buat kalimat yang nggak benar. Ini masih mencampur. Telinganya kadang mendengar nasihat, mendengar ayat, mendengar zikir, digunakan buat hal baik. Terkadang telinganya pun digunakan buat mendengar ucapan yang nggak baik, aibnya orang lah, dan seterusnya. Jadi ini orang yang masih mencampur adukan antara kebaikan dan juga maksiat. Nah, mana yang lebih unggul di antara iman dan nifak tadi, itulah yang akan membawa diri kita. Jadi misalnya ada orang yang dia lebih unggul maksiat ketimbang ibadahnya, maka sehari-harinya amal dia akan lebih banyak dominan maksiatnya. Atau sebaliknya, orang yang imannya lebih kuat ketimbang kenifakannya, maka amalia sehari-harinya lebih banyak dia mengarah kepada kebaikan. Jadi pokoknya kan kuncinya di hati. Ini hatinya antara iman dan nifak bercampur. Orang mukmin yang ahli tafrid, yang maksiat ibadah jalan, maksiat juga jalan. Kalau nifaknya lebih banyak ketimbang iman, maka amaliyahnya dia akan maksiat. Nifaknya lebih unggul. Kalau imannya lebih unggul, maka yang lebih banyak aktivitasnya adalah aktivitas ibadah. Ya, ini masih mendingan lah daripada model yang kedua dan ketiga tadi. Yang kedua parah, hatinya orang kafir. Yang ketiga juga parah, itu hatinya orang
munafik. Paling enggak kita ya nggak apa-apa lah kita berada di model yang keempat. Tapi kita berupaya, kita hilangkan nanah tadi, kita hilangkan kotoran tadi, kita hilangkan koreng-koreng yang ada di hati kita sembuhkan perlahan demi perlahan. Bagaimana caranya ini? Caranya diantaranya membaca nasihatnya para ulama. Ya, sebagian ulama dia mengatakan banyak cara membersihkan hati, diantaranya baca kisahnya ulama, banyak zikir, banyak bangun malam, duduk dengan orang soleh. Coba kalau kita duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang alim, dengan seorang alim, pasti kita nggak akan kurang dari nasihat. Pasti dinasihati, ada aja nasihat yang akan kita dapatkan. Kalau duduk dengan orang soleh, beda kalau duduk dengan orang ahli dunia, nggak akan kita dapatkan namanya nasihat-nasihat kebaikan. Di antara caranya membersihkan hati, kita banyak-banyak duduk dengan para ulama, orang soleh. Kita nggak bisa langsung duduk dengan beliau ke rumahnya, sowan ke tempatnya, paling nggak kita baca karangan-karangan mereka. Ini sebagaimana yang beliau jelaskan pada kajian sebelumnya. Zaman sekarang kita sudah sulit untuk bisa bertemu dengan ulama-ulama yang hebat. Kita sudah nggak bisa ketemu dengan Imam Ghazali karena sudah bukan zamannya. Kita sudah nggak bisa ketemu dengan Imam Haddad, bukan zamannya. Kita nggak bisa ketemu dengan misalnya Imam Sya'rani. Ini bukan zaman kita. Paling nggak kita baca karangan-karangan mereka, karya-karya mereka, disitulah banyak nasihat yang mereka tuangkan. Kemudian wa fil hadithi aydan, dalam hadits lain juga disebutkan innal imana yabdu fil qalbi lam'atun baydha'u thumma tazidu hatta yabyadul qalbu kulluhu. Sesungguhnya iman yang ada dalam hati itu akan tampak lam'atan baydha'a. Yabdu lam'atan baydha'a, akan tampak berupa cahaya yang putih. Thumma tazidu hatta yabyadul qalbu kulluhu. Terus kalau imannya semakin naik, maka cahayanya semakin banyak sehingga hatinya semakin terang. Jadi iman itu yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ini akidahnya kita ya. Asy'ariyah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman bisa naik, bisa kurang. Bagaimana cara naik atau bertambah atau berkurangnya iman? Caranya dengan ketaatan. Kita banyak taat, imannya akan naik. Kita taatnya kurang, berarti imannya lagi kurang. Jadi makanya istiqomah dalam hal kebaikan apapun yang kita bisa lah. Misalnya yang penting kita cari di antara aktivitas saya ini apa yang ibadah yang bisa istiqomahi. Kalau sholat wajib gak usah ditanya, ini fardu, gak usah ditanya. Fardu ya jelas wajib dilakukan. Enggak, ibadah yang selain fardunya. Misalnya sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah. Kalau bisa kita lazimi istiqomahi. Atau misalnya duhanya lazimi. Atau misalnya baca Quran, salat dan seterusnya. Ya, sebisa mungkin bagaimana, yang penting kita harus punya amalan 1 atau 2 yang bisa kita lazimi setiap hari. Jangan sampai ibadahnya itu anget-angetan ya. Lagi semangat duha, minta lagi rezeki seret duha. Nanti sudah dapat rezeki mulai kendor lagi duhanya. Ustaz lagi pengen punya hajat, rajin baca Quran, rajin subuhnya wiritan, baca sholawat. Nanti sudah kepenuhi hajatnya, ditinggalin lagi. Ini namanya nggak istiqomah. Ya, kita harus ada di antara amalan kita yang harus bisa kita lazimi secara istiqomah. Ini merupakan pertanda bertambahnya iman. Iman bertambah cirinya dengan ketaatan, iman berkurang cirinya dengan berkurangnya sebuah ketaatan. Wa inna nifaqa yabdu fil qalbi nuktatan saudaa. Dan sesungguhnya kenifakan itu akan tampak di dalam hati berupa titik hitam. Tsumma tazidu hatta yaswadal qalbu kulluh. Kemudian semakin banyak nifaknya akan semakin bertambah sampai hatinya hitam pekat. Nauzubillah. Nas'alullaha al-afiyata wal wafata 'alal islami lana walil muslimin, kata beliau. Semoga Allah, dan kita mohon kepada Allah, kita mohon keselamatan, dan kita mohon diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam untuk kita dan semua orang-orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nasihat beliau berikutnya, wa innama yazidul imanu. Nah, ini yang tadi kami katakan, wa innama yazidul imanu bil mudawamati 'alal a'malis shalihati wal iktsari minha ma'al ikhlasi lillah. Jadi iman itu bisa bertambah dengan mudawamah 'alal a'mal shalih, dengan kita istiqomah dalam amal soleh. Jadi kalau kita pengen imannya semakin hari semakin tambah, ya berarti harus banyak beramal soleh. Imannya kita yazid wa yanqus, imannya manusia hamba
bertambah dan kadang berkurang. Ada lagi iman yang nggak bertambah, hanya berkurang. Wah, ini imannya iblis itu. Semakin hari semakin jauh dari Allah Ta'ala dia. Ada iman yang nggak berkurang, nggak bertambah, stabil. Imannya malaikat udah segitu. Iman malaikat nggak bertambah, nggak berkurang karena memang nggak punya nafsu dia. Ada iman yang bertambah, naik, nggak pernah kurang. Imannya para nabi, semakin hari semakin naik. Tapi kita kan model ahli maksiat yang banyak dosa, kita imannya bisa turun, bisa naik. Supaya imannya terus bertambah, kata beliau, lazimi amal soleh. Paling nggak satu aja. Kalau kita pengen punya mudawamah, istiqomah, beramal soleh, banyak kayaknya berat. Kita pengen baca Quran, ya kita pengen istiqomah salawatan, kita pengen istiqomah duha. Ini kayaknya repot, walaupun sebenarnya bisa. Paling nggak kalau kita merasa, jadi belajar bertahap, dimulai dari istiqomah, ambil satu ibadah yang menurut kita bisa lakukan. Yang kita bisa ngeluangkan waktu. Entah di pagi harinya kita, entah kapan. Nanti kalau sudah satu amal bisa kita lazimi dengan istiqomah, ambil amaliyah yang lain, kesunahan yang lain. Alhamdulillah dapat 2. Nanti 2 sudah bisa istiqomah, ambil amaliyah yang ketiga, keempat, begitu seterusnya. Sehingga kita bisa mudawamah dengan bermacam-macam amal soleh. Ya harus ada, yang penting ada himmah dulu lah. Yang penting ada kita punya azm, ya punya keinginan kuat. Kalau ya selesai, yang penting ibadah wajib tat, yang pentinglah sholat lah, yang penting puasa. Emang kita yakin diterima? Kita kan pengennya kita semakin hari semakin baik. Jangan hanya cita-citanya pengen masuk surganya Firdaus bareng Nabi, model cinta tapi nggak ada usaha, ya sama. Ya salah kalau orang hanya yang penting cinta mahabbah, kan almarhum aman ahab, bersama yang dicintai. Tapi kalau nggak ada upaya sama aja. Kesungguhan cinta kita dibuktikan dengan banyaknya amal tadi. Kalau memang betulan cinta dengan Nabi, buktikan dengan amal kita. Jadi bukan hanya pengakuan. Ya, pernah yang kami ceritakan kisahnya sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Itu sahabat yang khidmah kepada baginda Rasul. Dia khidmah dengan Nabi. Dia menceritakan, suatu malam aku bermalam bersama Nabi. Di malam itu aku penuhi semua kebutuhan Nabi. Aku bawakan air wudunya Nabi. Nabi butuh apa? Aku bawakan, aku penuhi. Sampai suatu ketika Nabi tanya kepadaku, ya Rabi'ah, sal, mintalah. Kamu minta apa? Nanti akan aku kasih, kata Nabi. Rabi'ah, Sayyidina Rabi'ah yang mendengar begitu, mikir dia, wah ini permintaan Nabi jarang-jarang. Nabi nawarkan permintaan. Nabi berarti pengen doa. Doanya Nabi pasti dikabul sama Allah, nggak mungkin ditolak. Aku harus minta sesuatu yang paling baik berarti. Jangan sampai salah minta, karena ini kesempatan sangat langka sekali. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, ya Rasulullah berikan aku waktu ya Rasulullah. Aku pengen mikir dulu ya Rasulullah. Aku pengen mikir kira-kira permintaan apa yang akan aku ajukan buat kamu, kepada engkau. Akhirnya beliau mikir, keesokan hari datang lagi ketika Nabi tanya, kamu sudah dapat ide apa? Kamu pengen minta apa kira-kira? Dengan tegas beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku pengen minta hanya murafaqataka fil jannah. Aku pengen murafaqah denganmu. Aku pengen nanti denganmu di surga ya Rasulullah. Nggak pengen muluk-muluk. Nabi mengatakan, yang ngajarin kamu tuh siapa minta begitu? Nggak ada ya Rasul. Aku hanya mikir, kalau aku minta dunia bakal habis. Aku minta ini semuanya bakal aku tinggalkan. Tapi kalau aku minta bersamamu di surga, ini nikmat yang paling luar biasa. Lalu Nabi mengatakan, kalau gitu fa'inni bikathrati sujud atau kama qala. Bantu aku supaya bisa mewujudkan cita-citamu dengan banyak sujud. Jadi enggak ujuk-ujuk aku pengen bersamamu ya Rasul, ya sudah insyaallah. Enggak, tapi Nabi ngajarkan kalau pengen begitu bantu aku supaya bisa mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak maknanya banyakin ibadah. Banyak ibadah, banyak amal soleh, nanti akan bisa bareng bersamaku di surga. Jadi ini ya, jadi di antara ciri iman bertambah atau caranya iman bertambah adalah dengan banyak mudawamah. Kita ambil satu demi satu amalan dan kita lakukan dengan istiqomah. Kemudian wa amman nifaqu faziyadatuhu bil a'malis sayyi'ah. Sebaliknya kenifakan dalam hati itu bisa bertambah dengan amal-amal maksiat. Jadi orang semakin hari semakin banyak maksiat, kenifakannya semakin bertambah. Sebagaimana tadi orang semakin banyak beramal soleh, imannya akan meningkat.
imannya akan naik. Sebaliknya orang beramal jelek, maka yang pertama adalah kenifakan di dalam dirinya. Mintarkil wajibati, berupa meninggalkan kewajiban. Wartikabil muharramati, atau melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Naudzubillah, kadang orang ada yang mengentengkan urusan kewajiban, khususnya masalah sholat. Begitu mudah, jadi dianggapnya sholat bukan seperti ya kayak hal biasa, padahal kewajiban yang sangat penting. Jadi ketika ninggalin sholat, enjoy dia, kayak nggak ada beban, kayak nggak ada rasa bersalah. Naudzubillah, ini sudah parah kalau sudah ngentengkan urusan kewajiban. Ngentengkan pun kita nggak boleh, apalagi sampai ninggalkan. Jadi ini pertanda kalau orang sudah banyak meninggalkan kewajiban, melakukan hal-hal yang Allah haramkan, semakin hari hatinya akan semakin penuh dengan kenifakan. Waliyadzubillah. Kama qala Nabiyyu alaihi salatu wasalam, sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adznaba dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda'u. Barang siapa yang berbuat dosa, satu kali dosa, maka hatinya akan ditulis satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Fa in taba suqila qalbuhu wa in lam yatub zada dzalika hatta yaswada qalbuh. Apabila dia taubat, maka titik hitam yang tadi akan dihilangkan, akan dihapus. Tapi sebaliknya, wa in lam yatub, kalau dia enggak taubat, zada dzalika, titik hitamnya semakin bertambah hatta yaswada qalbuhu, sehingga hatinya semakin hari semakin hitam. Auzubillah. Ya ini maksudnya, jadi penyakit hati karena sebab pengaruh bekas maksiat. Jadi maksiat pun agak ada bekas di hati. Bukan berarti maksiat ternyata nggak ngaruh ke hati, sangat ngaruh ke hati. Yang kita lihat akan mempengaruhi hati kita, yang kita dengar akan mempengaruhi hati kita. Ya kan, kan kata Nabi, kal hasiri udan. Fitnah itu akan datang, la ta'ridul fitanu ala qulubi kal hasiri udan atau kama qala. Jadi maksiat akan membekas di hati kita, itu nggak terasa, seperti orang menganyam tikar satu kayu sampai jadi tikar. Jadi nggak kerasa. Sehingga kalau hatinya sudah hitam pekat karena sebab banyak bekas maksiat, apa yang terjadi? Fadzalikar ran. Itulah hati yang arran, hati yang tertutup. Alladzi qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, tetapi perbuatan yang mereka lakukan, ini perbuatan orang kafir, orang ahli maksiat, munafik, perbuatan mereka itu menjadikan hati mereka tertutup dengan titik hitam tadi. Ya, dan sangat sulit dibersihkan. Kalau sudah kerak-kerak di hati sangat banyak. Fala syai'a asyarru wa adarru 'alal insani fid dunya wal akhirati minadz dzunub. Maka kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi manusia di dunia dan di akhirat daripada dosa. Ini musibah yang paling besar, naudzubillah, adalah perbuatan dosa kita. Orang kadang nyangka apa musibah paling besar? Ya, musibah besar adalah musibah tsunami, musibah gempa bumi, musibah puting beliung. Ya, itu memang musibah. Itu kan hanya asar, itu hanya dampak dari apa? Ya dari maksiat kita. Allah tidak akan mungkin menurunkan sebuah bala, sebuah adab, kecuali di situ sudah sangat menyeluruh, namanya kemaksiatan. Ya, tapi kadang kita dibutakan dengan itu. Jadi ketika ada peristiwa misalnya bencana, masalah ya banjir lah, longsor lah, gunung meletus dan seterusnya, kita hanya mikir dampak-dampak alamnya. Sebab-sebab alamnya, oh ini puting beliung karena ada gini-gini pergeseran apalah, tsunami karena pergeseran lempengan apa segala macam. Kita lupa, itu semua hanya sebatas athar, sebatas konsekuensi dari yang kita lakukan. Coba, jadi kalau ada sebuah bencana, ada sebuah musibah, kita langsung muhasabah, kira-kira kita sudah melakukan apa ini? Apa yang kita lakukan? Kita punya dosa apa? Sampai Allah turunkan sebuah bala. Mungkin yang maksiat di sini ternyata yang kena maksiat di tempat lainnya bisa jadi. Ya, makanya tidak, kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya, yang lebih mengerikan, yang lebih menjadi ancaman bagi semuanya dunia akhirat daripada perbuatan dosa itu. Walayakadu yakhlusu ilaihi su'un walayanaluhu makruhun illa min jihatiha. Dan hampir tidak ada orang yang bisa lepas dari musibah, dari sebuah malapetaka, kecuali dari
sebab perbuatan dosa tadi. Ya, semua berawal dari sana. Kita hanya mencari sebab alamiah, salah. Semuanya ada asbab. Yang paling utama adalah karena perbuatan dosa. Qala Allah Ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apapun yang menimpa kalian berupa musibah itu semua kata Allah karena sebab perbuatan kita. Jadi muhasabah. Ya, kok hari ini kita kok sedikit banyak masalah ya hari ini. Kok lagi nggak enak ya kita usaha. Mungkin ada yang kurang kita. Mungkin sedikit melalaikan kewajiban, mungkin sedikit ngentengkan urusan dosa atau hal-hal lainnya lah. Jadi jadikan itu semua sebagai bahan renungan buat kita masing-masing, bukan buat koreksi orang. Nanti kalau buat koreksi orang ya salah, wah dapat musibah, pasti dia nggak sholat tuh. Jangan. Ada orang ahli iman juga Allah uji juga ada kan. Ada, jadi musibah ini bisa jadi memang karena Allah pengen negur orang yang ahli maksiat, bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat orang yang sudah taat. Nabi itu orang yang paling banyak musibahnya. Ya disebutkan bahwasanya asyadun nasi balaan al-anbiya fal amsalu fal amsal. Orang paling besar musibahnya itu yang paling besar balanya para nabi. Kenapa para nabi? Karena mereka paling tinggi pangkatnya mereka. Paling tinggi pangkat, paling tinggi makam, ya akan semakin tinggi, akan semakin gede musibahnya. Apakah musibah yang nabi alami, yang orang soleh alami karena maksiat mereka? Bukan karena maksiat, karena Allah pengen lebih mengangkat derajat mereka. Jadi ini buat kita, karena kita yang ahli maksiat, kita banyak dosa, apalagi yang bicara ini. Kalau kita lagi dapat sesuatu musibah, ada bala, kita muhasabah. Mungkin ini gara-gara saya sholatnya kurang rajin, jamaahnya kurang perhatian dengan ibadah, maksiatnya banyak dan seterusnya lah. Jadi kan buat renungan kita, buat bahan muhasabah kita semuanya. Kemudian fayam bagi lil mu'mini an yakuna ala nihayatil ihtirazi minha, maka wajib seharusnya bagi seorang mukmin hendaknya dia berhati-hati, sangat berhati-hati. Wa fi ghayatil bu'di anha, dan hendaknya dia semakin jauh menjauhi sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Wa in asaba minha syai'an falyubadir bit taubati minhu ila Allah. Dan barang siapa yang melakukan barang siapa melakukan satu di antara perbuatan dosa, maka hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ta'ala yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Karena sesungguhnya Allah taala Maha menerima taubat. Allah Maha pemaaf. Sebesar apapun dosa kita akan Allah ampuni selama mintanya dengan sungguh-sungguh. Yang penting taubat dengan taubatan nasuha. Bukan taubat main-main, tapi taubat yang serius. Jangan sampai istighfar kita menjadi istighfar yang perlu diistighfarkan lagi. Jadi istighfar tapi main-main. Ini istighfar yang perlu diistighfar lagi. Istighfarnya bukan istighfar serius, istighfar ngeremehin, istighfar kayak main-main lah. Jadi kalau istighfar main-main, taubat nanti juga maksiat lagi ya. Gak apa-apa sekarang minta ampun, nanti kan bisa maksiat lagi minta ampun lagi. Wah ini namanya kurang ajar, namanya nantang ini. Ya, ini mungkin lebih gede daripada perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Jadi taubat dengan taubat yang nasuh. Adzan. Adzan tak? Adzan tak? Belum. Belum tak? Wa man lam yatub. Adzan. Adzan dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah,
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah Fadilah Syarifah Kabulnahum wa Jalati wa Attahi Innaka la taqdiru awladina Rahmazum wa la taturahum warzuqna birahum Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi kata beliau, seorang mukmin harus berhati-hati, harus berusaha untuk menjauhi dirinya dari perbuatan maksiat. Tapi bagi siapapun yang melakukan maksiat, namanya orang, maka hendaklah dia segera bertaubat. Yang Allah minta dari kita bukan kita enggak berdosa, tapi yang Allah minta setiap kita berdosa adalah langsung kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, merekalah orang-orang yang zalim. Zalamu anfusahum. Mereka telah zalim kepada diri mereka. Fa'arraduha li sukhtillahi bil wuqu'i fi ma'siyati. Maka mereka telah menyodorkan diri mereka sendiri kepada murka Allah karena sebab maksiat yang mereka lakukan. Jadi orang yang bermaksiat, berbuat dosa, itu adalah mereka orang-orang yang zalim. Zalim kepada siapa? Ya zalim pada diri mereka sendiri. Gara-gara mereka maksiat, mereka sendiri pun akan merasakan akibat dari perbuatannya. Tsumma bil israri 'alaiha bitarkihim at-taubata. Kemudian dengan berulang-ulangnya mereka meninggalkan taubat. Sudah maksiatnya jalan, enggak pernah taubat lagi. Ini parah. Minha allati amarahum rabbuhum biha wa wa'adahum biqabuliha. Mereka banyak melakukan maksiat terus-menerus, tetapi mereka tidak pernah taubat dengan taubat yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, dan juga taubat yang Allah janjikan Allah pasti akan menerimanya. Jadi enggak usah, kita harus punya namanya rojanya harus kuat. Kan ulama mengatakan ada sifat roja, ada khauf. Seorang hamba harus memiliki keduanya. Orang yang hanya punya di hatinya roja, harapan-harapan Allah Maha Pengampun, Allah itu Maha Kasih, Allah pasti ngampuni kita kalau kita dosa, hanya rojanya gede tanpa ada khauf, akhirnya ngeremehkan urusan maksiat. Terang aja, ntar juga kan bisa istighfar, ntar kan bisa taubat, gampang lah. Ini khaufnya nggak ada. Atau sebaliknya, orang hanya gede takutnya kepada Allah, harapannya kosong. Jadi roja ini maksudnya harapan, khauf, takut. Orang kalau hanya gede harapan, nggak punya rasa takut, ngeremehkan urusan dosa. Atau orang hanya dia takut, setiap harinya takut, tapi nggak punya harapan kepada Allah, nggak ada husnuzon, nggak ada baik sangka kepada Allah. Akhirnya yang ada dia akan putus asa. Ketika dia taubat, ketika maksiat, ya Allah saya sudah berbuat dosa, sudahlah tanggunglah. Saya sudah sangat kotor diri saya, nggak ada harapan taubat. Buat apa saya ke masjid? Saya ini nggak pantas. Kadang begini bahasanya, saya nggak pantas ke masjid. Diri saya ini nggak pantas kumpul dengan orang soleh. Ini salah. Ini namanya nggak ada roja. Ini ketipu dengan setan. Padahal kalau misalnya hati kita kotor, ya datang ke masjid. Hati kita kotor, datang ke ulama supaya dibersihkan. Jangan malah mengatakan nggak pantas saya duduk dengan antum kiai. Saya ini orang ahli maksiat. Loh, justru karena kita ahli maksiat, duduk dengan beliau. Biar menjadi orang yang bersih hatinya, bukan malah semakin jauh. Ini orang khaufnya punya, takutnya punya, tapi nggak punya rasa roja. Naudzubillah, akhirnya putus asa dia. Diceritakan ada seorang sahabat datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama ini kasusnya, dia ini orangnya sangat takut sama Allah, takut maksiat, tapi ternyata hatinya nggak punya rasa harapan, hatinya nggak ada roja. Tanya, ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa, apakah aku bisa taubat ya Rasulullah? Kata Nabi, ya bisa, Allah Maha Pengampun. Kata dia, dosa aku gede ya Rasulullah, aku berbuat dengan dosa yang sangat besar. Kata, emang apa dosamu sih kok sampai takutnya seperti itu? Pokoknya aku berbuat dosa dengan dosa yang sangat besar ya Rasul. Akhirnya Nabi pengen mengajarkan, ini orang ini punya rasa takut tapi nggak punya rasa roja. Khaufnya punya tapi nggak punya harapan. Nabi ajarkan dia, lebih besar mana? Jangan ribut ya, ada adik solehan di belakang. Lebih besar mana antara dosamu dengan langit?
Kata dia, lebih besar dosaku ya Rasul. Saking, lebih besar mana dosamu dengan gunung? Gedean dosaku ya Rasul. Takut dia. Lebih gede mana antara dosamu dengan langitnya Allah? Lebih gede dosaku ya Rasul, katanya. Sampai begitu dia. Lebih gede mana antara dosamu dengan arsy-Nya Allah Ta'ala? Arsy Allah makhluk Allah yang sangat besar. Dikatakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit diletakkan di atas arsy Allah ibarat koin satu dilemparkan di padang pasir. Ya nggak ada apa-apanya. Kata Rasul, ya wahai fulan, lebih gede mana antara dosamu dengan arsy Allah? Lebih gede dosaku ya Rasul. Takut dia. Kemudian lebih gede mana antara dosamu dengan ampunan Allah Ta'ala? Mikir dia. Lebih gede ampunan Allah ya Rasul. Berarti dia masih sadar. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, ampunan Allah jauh lebih besar dari itu semuanya. Akhirnya kata Nabi, kalau gitu aku ajarkan. Maukah kamu aku ajarkan cara sebagai kafarohnya untuk menghapus semua dosamu? Kan caranya kalau kita pengen taubat, kita nggak cukup mohon ampun sama Allah, tapi kita timpali dengan perbuatan amal soleh yang lebih gede lagi. Ini sebagai sebagai bukti serius dalam taubat kita. Akhir kata Nabi, kalau kamu pengen punya kafarah, aku ajarkan sana pergi ke medan perang, jihad. Nanti kalau kamu jihad mati, itu sebagai kafarah dari dosa-dosamu. Kata dia, ya Rasulullah, aku ini orangnya penakut. Aku ini penakut, jangankan saya perang, saya aja keluar malam nggak berani, katanya. Saya nggak berani keluar malam, apalagi harus pergi perang ke medan perang, aku nggak berani ya Rasul. Kalau gitu kamu harus puasa supaya menebus kesalahan kamu. Ya Rasulullah, aku nggak sanggup puasa. Aku nih kalau makan nggak pernah kenyang. Kalau makan roti satu masih kurang. Jangan disuruh puasa, saya nggak sanggup ya Rasulullah. Puasa nggak bisa, jihad nggak bisa, puasa nggak bisa. Kalau gitu sekarang kamu harus bisa bangun malam. Bangun malam. Kata dia, ya Rasulullah, aku juga nggak sanggup bangun malam ya Rasul. Nawar lagi dia. Loh kenapa? Aku nih kalau subuh harus dibangunin sama istri saya Rasulullah. Apalagi harus bangun malam. Nggak sanggup ya Rasulullah. Ini sangat rahmatnya Nabi kepada sahabat. Jadi Nabi sabar. Di jihad nggak mampu, puasa nggak mau, bangun malam nggak mampu. Kalau gitu aku ajarkan dua kalimat yang kalau kamu baca bisa mengungguli semua amalan yang sebelumnya tadi. Lebih hebat dari jihad, lebih hebat dari puasa, lebih hebat dari bangun malam kamu. Apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini yang sering kita baca setiap kita tahlilan kan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau kamu rutin itu bisa menjadi kafarah kamu, katanya. Nah ini dari cerita tadi kita bisa ambil pelajaran bahwasanya namanya dosa, kita nggak boleh putus asa dengan dosa. Allah pasti ngampuni, asalkan serius mintanya. Lalu kita timpali maksiat tadi dengan perbuatan amal soleh. Dulu kita punya masa lalu kelam karena kita suka menghambur-hamburkan harta untuk maksiat. Nah sekarang kalau gitu sebagai tobatnya, gunakan hartamu buat hal kebaikan. Dulu saya punya maksiat karena riba, urusan riba. Nah sekarang gunakan hartamu buat kebaikan juga. Timpali. Dulu saya punya dosa, saya suka gunjing orang dengan lisan saya. Sekarang timpali, harus bisa mudah menyebutkan kebaikan orang kepada siapapun. Dan seterusnya seperti itu. Ya, ini sebagai bukti serius dalam taubat kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Atau ada yang mau disampaikan? Fadhal Ustaz. Halo. Ketika seorang itu berkatanya itu, apakah memastikan itu dia menunjukkan itu terus, atau memang kadang-kadang mohon ada istilah Karakter. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita dianjurkan sebelum kita berbicara apapun itu, kita harus mencerna dulu apa yang pengen kita omongkan. Jadi artinya gampangnya jangan asal jeplak lah kalau ngomong lah gitu. Jadi mau ngomong ini dipikirin dulu, kira-kira yang saya sampaikan baik atau buruk. Kalau misalnya baik, ya sampaikan. Ataupun kadang yang saya sampaikan ini baik, tapi kalau nanti disampaikan akan nyinggung, ya berarti nggak baik jadinya nanti. Begitu seterusnya. Pokoknya setiap kita ingin berbicara, ini bagi kita semuanya pelajaran buat kita masing-masing. Ketika pengen ngomong, hendaknya dijaga. Artinya kita pikir matang-matang apa nanti konsekuensi akibat dari ucapan saya ini.
Kalau nanti berakibat buruk, berarti hati-hati, nanti harus siap untuk menerima akibatnya. Ya memang semuanya harus kita pikirkan matang-matang terlebih dahulu sebelum kita sampaikan. Tapi kalau kita ngelihat, ini kan ilmu buat kita. Ya kan kalau yang sering Buya ajarkan, kalau kita belajar itu ilmu buat kita, bukan buat guru orang atau bukan buat nilai orang lain. Ternyata ada orang itu kok ngomongnya kasar, suka nyakiti orang. Ingat, namanya orang itu karakternya macam-macam. An-nasu ajnas, an-nas ajnas. Orang itu macam-macam sifatnya. Kita nggak bisa punya harapan semua orang harus baik seperti yang saya inginkan. Itu namanya khayal. Nggak akan bisa sampai kapanpun. Ya, dikatakan bahwasanya fal khalqu la yurja istima'u qulubuhu fal khalqu la yurja istima'u qulubihim falabudda min muthnin 'alaika wa qadihi. Jadi nggak bisa orang itu kita berharap semua orang harus satu. Yang tetangga saya baik sama saya, tangga depan baik, tangga kiri terus gitu. Wah, itu namanya khayal. Tentunya di situ ada orang yang baik, ada orang yang buruk sama kita. Ada orang yang akan memuji, ada orang yang bakal mencaci. Kalau kita sadar ini, kita nggak akan repot dengan karakter orang. Mau ada orang gini, ya sudahlah, mungkin karakter seperti itu. Kita nggak usah tersinggung. Karena memang sudah sifatnya seperti itu. Sekelas baginda Rasul SAW saja ada orang yang mencaci maki beliau, musuhnya punya Abu Jahal dan gengnya, itu sekelas orang paling mulia Nabi yang nggak punya aib, yang nggak punya cacat, segala kesempurnaan ada pada diri beliau, tapi ternyata masih ada orang yang nggak suka dengan beliau, bahkan memusuhinya. Apalagi orang kayak kita dikomentari orang begini, ya sudah, dengerin aja, nggak usah ditanggapi. Kita diomongin orang begini, ya sudah, anggap itu sebagai ambil aja hikmahnya atau ambil pelajaran. Ya, syukron, diingatin, makasih sudah diingetin kesalahan saya. Ya, misalnya saya nggak punya kesalahan, syukron sudah mengingatkan supaya saya nggak melakukan kesalahan tersebut. Gitu. Kamu nih nggak pernah sholat bagaimana? Misalnya kita sudah berusaha untuk menjaga sholat, ternyata ada orang komentar nggak pernah sholat. Tinggal terima kasih, makasih sudah diingetin supaya nggak ninggalin sholat, kan gitu. Ya, jadi ini buat kita masing-masing. Kalau kita ngelihat ada orang kok ngomongnya salah, ngomongnya kotor, begini-begini, kita nggak usah ambil pusing. Ya, semoga Allah beri dia hidayah gitu aja. Ya, jangan suudzon, mungkin hatinya busuk ya, mungkin hatinya kotor ya. Itu kalau kita ngomong kok kemarin saya ngomongnya kok kasar, astagfirullah, mungkin saya ada benci dengan dia gitu. Ya, jadi kita nggak usah terlalu repot dengerin komentar orang karena nggak ada selesainya. Ketika ada orang komentar nggak enak, anggap sebagai koreksi buat kita lah, sebagai pelajaran, sebagai masukan baik, sebagai nasihat buat diri kita. Ya, semoga Allah bisa jaga hati kita semuanya, tidak ada kebencian kepada siapapun. Ya, cukup Ustaz. Baik, kita akhiri, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita untuk bisa senantiasa istiqamah belajar, Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita, khususnya ilmu masalah membersihkan dan menata hati. Allah bersihkan hati kita, Allah hilangkan dari hati kita segala kotoran-kotoran hati, segala penyakit-penyakit hati. Allah hilangkan kebencian di hati kita, Allah hilangkan dendam kepada siapapun dari hati kita, Allah hilangkan prasangka buruk, suudzon kepada siapapun, Allah ganti dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada semuanya. Dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita, segala maksiat yang pernah kita lakukan, sehingga apapun yang telah kita lakukan berupa maksiat tidak menjadi sebab hati kita semakin jauh, semakin hitam dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah kumpulkan kita di dunia dengan orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya baik, para ulama, orang-orang soleh, para kekasihnya Allah taala, sampai nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, di mahsyar, Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang hatinya bersih, para solihin, dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.